Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revenu Sunia Putri. Saya dari kelas 7C dengan NPM 221063105098. Di sini saya ingin mempresentasikan poster saya yang berjudul hubungan antara kemampuan berpikir kritis dengan kemampuan pemecahan masalah pada siswa SMP. Untuk latar belakangnya itu, pembelajaran matematika di SMP tidak hanya bertujuan agar siswa mampu menghitung, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Kedua kemampuan ini sangat penting bagi siswa SMP untuk menghadapi tantangan abad 21 karena mendukung pengambilan keputusan logis, analisis informasi, dan solusi masalah nyata secara efektif. Menurut Huta Galung dan Meilia Sari pada tahun 2025. Siswa dituntut untuk mampu menganalisis informasi, membuat keputusan yang logis, dan menemukan solusi dari berbagai masalah yang mereka hadapi. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa masih kesulitan dalam memahami soal yang menuntut pemikiran mendalam. Siswa cenderung hanya menghafal rumus dan mengikuti contoh yang diberikan tanpa memahami konsep secara utuh. Menurut Utami dan Nur Roman pada tahun 2025, kurangnya kemampuan siswa terjadi karena ketergantungan pada pendekatan konvensional yang kurang melatih analisis dan evaluasi solusi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih perlu ditingkatkan agar kemampuan pemecahan masalah mereka juga berkembang. Karena pentingnya kedua kemampuan tersebut dan fenomena yang terjadi di sekolah, penelitian mengenai hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah pada siswa SMP perlu dilakukan. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi kemampuan siswa dan menjadi dasar dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Untuk tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kemampuan berpikir kritis dengan kemampuan pemecahan masalah pada siswa SMP. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Karawang berjumlah 440 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan rumus Solvin sehingga sampel berjumlah 35 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu instrumen tes berupa soal uraian dengan indikator kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk dan uji korelasi menggunakan Rand-Spearman. Untuk uji normalitasnya, kenapa di sini menggunakan uji Shapiro-Wilk? Karena datanya itu kurang dari 50. Signifikansi pada Shapiro-Wilk yaitu uji nilai dibanding dengan nilai Shapiro-Wilk table untuk melihat posisi nilainya sebagai berikut. Untuk H0 itu W hitung lebih besar dari W tabel, maka H0 tidak ditolak dan H1 ditolak. H1 itu W hitungnya lebih kecil dari W tabel, maka H0 ditolak dan H1 tidak ditolak. Di mana H0 itu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, H1 data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Taraf signifikansi yang digunakan sebesar 5% atau 0,05 dan untuk statistik uji menggunakan rumus B hitung sama dengan B kuadrat per SS dibagi SS. SS itu sum of square. Untuk uji hipotesisnya, perumusan hipotesis statistik dalam penelitian ini memiliki kriteria pengujian sebagai berikut. H0 itu jika T hitung lebih kecil dari sama dengan T tabel, maka H0 tidak ditolak dan H1 ditolak. Lalu untuk H1-nya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, H0 ditolak dan H1 tidak ditolak. Di mana H0 jika RS-nya lebih dari sama dengan 0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah siswa.
Lalu untuk H1-nya, jika RS lebih besar dari nol, terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Dengan RS adalah koefisien korelasi Spearman yang menyatakan hubungan. Taraf signifikansi dalam penelitian ini yaitu sebesar 5% atau 0,05. Dan untuk statistik uji menggunakan rumus T hitung sama dengan RS akar N-1 per akar 1 dikurang RS kuadrat dengan N sama dengan banyaknya data. Untuk rumus mencari koefisien korelasinya itu rumusnya sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurang sigma D1 kuadrat per 2 dikali akar sigma X kuadrat dikalikan dengan sigma Y kuadrat, di mana sigma X kuadratnya itu sama dengan N pangkat 3 dikurang N per 12 dikalikan dengan sigma TX. Untuk sigma Y kuadratnya itu sama dengan N pangkat 3 dikurang N per 12 dikalikan dengan sigma TY. Lalu untuk mencari sigma TX dan sigma TY-nya itu rumusnya T pangkat 3 dikurang T per 12. Lalu nanti untuk interpretasi hubungannya itu disesuaikan dengan kriteria Guilford menurut Lestari dan Yudanegara pada tahun 2015. Koefisien korelasi dapat bernilai antara positif 1 sampai negatif 1. Apabila koefisien bernilai positif, berarti kedua variabel memiliki hubungan searah. Artinya, peningkatan berpikir kritis diikuti oleh peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Demikian pula sebaliknya. Jika nilai koefisien negatif, maka hubungan keduanya berlawanan arah, yaitu kemampuan berpikir kritis yang tinggi cenderung diikuti kemampuan pemecahan masalah yang rendah, atau sebaliknya. Sementara itu, koefisien bernilai 0 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan apapun antara kedua variabel tersebut. Lalu untuk hasil penelitiannya, yang pertama masuk ke uji normalitas. Data dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, dan untuk menentukan uji korelasinya. Statistik uji menggunakan Shapiro-Wilk karena data sampel berjumlah kurang dari 50. Berikut hasil uji normalitasnya. Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa nilai W hitung, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan pemecahan masalah adalah 0,950 dan 0,893. Berarti di sini nilai W hitung kemampuan berpikir kritis itu lebih besar dari W tabel, dan nilai W hitung kemampuan pemecahan masalah itu lebih kecil dari W tabelnya. Artinya, kemampuan berpikir kritis berasal dari populasi berdistribusi normal, sedangkan kemampuan pemecahan masalah berasal dari populasi tidak berdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak berdistribusi normal. Lalu, untuk uji korelasi rank spermanya itu, eh, karena datanya tidak berdistribusi normal, maka uji korelasinya menggunakan range Spearman. Uji korelasi range Spearman dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel. Berikut hasil uji korelasinya. Nah, berdasarkan gambar di samping, hasil uji koefisien korelasi pada penelitian menunjukkan bahwa RS sama dengan 0,494. Nilai dari T tabel adalah 2,034 dengan DF-nya itu 35 dikurang 2 sama dengan 33 dan taraf signifikansinya itu 0,05. Setelah itu dilakukan statistik uji dengan taraf signifikansi 0,05 dan didapatkan T hitung sama dengan 3,260. Ternyata nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel dan RS itu lebih besar dari 0. Maka H0 ditolak. Jadi hasil determinasi untuk menentukan besarnya pengaruh kedua variabel juga menunjukkan sebesar 24,4%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada taraf signifikansi 95%, seluruh sampel terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis dengan kemampuan pemecahan masalah pada siswa SMP. Tingkat keratan kedua variabel berada pada kategori sedang atau cukup. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chloe Indonesia et al. Pada tahun 2024, bahwa adanya korelasi sedang antara kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP.
Nilai koefisien korelasi menunjukkan arah hubungan positif, artinya peningkatan kemampuan berpikir kritis searah dengan peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Begitupun sebaliknya, besarnya pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap kemampuan pemecahan masalah yaitu sebesar 24,4%, sedangkan 75,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor selain kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Dan langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah menentukan mode pembelajaran untuk meningkatkan kedua variabel. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan cara mengolah datanya. Yang pertama, saya menguji normalitasnya terlebih dahulu, di mana saya menguji masing-masing data variabelnya. Jadi, saya uji dulu data variabel X-nya, lalu selanjutnya saya uji lagi di data variabel Y-nya. Yang pertama itu di data variabel X dulu, kita uji normalitasnya. Sini saya copy terlebih dahulu data variabel X-nya ke sini. Nah, untuk mencari uji normalitasnya, saya menggunakan Sapir-Whorf di mana rumusnya itu W sama dengan B kuadrat per SS. Di mana B kuadratnya, di mana rumus B-nya itu sigma dari AI dikalikan dengan XN plus 1 dikurang I, dikurang XI, lalu eh, rumus SS-nya itu, SS adalah sum of square, yaitu rumusnya sigma XI dikurang X bar dikuadratkan. Lalu, kalau udah di copy, saya mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Kalau sudah, saya jumlahkan data X-nya itu dengan rumus sum. Hasilnya adalah 2146,45. Lalu untuk X-bar itu menggunakan average. Tarik juga dari atas sampai bawah. Hasilnya adalah 61,33. Selanjutnya, di kolom selanjutnya itu ada X dikurang X bar. Jadi nilai yang ini dikurang dengan X bar atau rata-ratanya. Jadi tinggal kita masukkan rumusnya ya. Kolom yang sesuai dengan data X lalu dikurang dengan kolom yang sesuai dengan X barnya. Jangan lupa dikasih tanda dolar untuk mengunci. Hasilnya adalah min 32,76. Lalu kita tarik ke bawah agar mempercepat. Oke. Nah, selanjutnya di kolom selanjutnya itu ada X, X dikurang X bar lalu dikuadratkan. Jadi nilai yang ini dikuadratkan untuk menghilangi tanda negatifnya. Langsung saja menggunakan rumus ini. Ya, maka hasil segini lalu ditarik. Nah, kalau sudah langsung SS tadi kan rumusnya itu jumlah dari XI dikurang X bar lalu dikuadratkan ya. Nah, jadi SS itu hasil penjumlahan dari data yang ini. Jadi langsung saja kita menggunakan rumus sum, lalu kita tarik dari data yang atas ke data yang ke bawah. Maka hasilnya adalah 7691,80. Lalu selanjutnya eh, kita em, kita masuk ke mencari nilai
B kuadratnya. Jadi di sini kan ada AI ya. Di rumus B ini itu ada AI. A itu A. AI itu apa sih? Nah, AI itu adalah bobot yang diperoleh dari tabel Shapiro-Wilks yang dipengaruhi oleh banyaknya data. Jadi kalau misalkan N-nya genap, maka N pada tabel koefisien atau I-nya itu adalah setengahnya atau jadi nanti N rumusnya itu N dibagi 2. Nah, kalau misalkan N-nya ganjil berarti N pada tabel koefisien atau I-nya itu pakai rumus N-1 baru dibagi 2. Nah, karena di sini jumlah datanya itu 35, maka eh, koefisiennya itu 35 dikurang satu kan 35 dikurang satu kan 34. Ntar, gue bingung. Iya, lalu selanjutnya kita mencari nilai dari B kuadratnya. Nah, hal pertama itu kita tentuin I-nya. I-nya itu apa sih? Nah, tadi kan di rumus yang apa B itu ada sigma dari AI dikali XN plus 1 dikurang I dikurang XI. Nah, I itu adalah koefisien. Jadi, AI itu adalah bobot yang diperoleh dari tabel Shapiro-Wilk yang dipengaruhi oleh banyaknya data. Nah, kalau misalkan kan berarti dilihat dari banyaknya data, ya kan? Nah, kalau misalkan datanya itu genap, eh, maka N pada tabel koefisien atau I-nya itu eh, menggunakan apa namanya? Jadi adalah setengahnya gitu. Jadi kalau misalkan N-nya genap, maka N pada tabel koefisien atau I-nya itu adalah setengahnya. Berarti rumusnya itu N dibagi 2. Tapi kalau misalkan N-nya itu ganjil, kita harus kurangi satu dulu baru dibagi 2. Kayak gitu. Nah, karena di sini jumlah datanya itu 35. Nah, 35 dikurang satu kan 34. 34 dibagi 2 itu 17. Jadi, koefisiennya itu sampai 17. Nah, jadi di sini kita masukkan saja 1, 2, sampai 17. Lalu selanjutnya untuk AI-nya ini kita kita lihat dari tabel Shapiro-Wilk. Jadi disesuaikan saja N-nya itu 35 dan I-nya itu 17. Nah, nanti nilai dari eh, AI-nya itu dimasukkan ke kolom ini. Nah, di sini saya sudah apa namanya? Menaruh nilai eh, koefisien yang diambil dari tabel Shapiro-Wilk. Nah, selanjutnya di sini masuk ke kolom X N plus 1 dikurang satu, dikurang I. Nah, di sini kita lihat ini itu kan satu. Ya, N-nya itu 35. Jadi, 35 ditambah satu 36 dikurang satu. Berarti X 35 kan? Nah, X 35 itu artinya data yang ke 35. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga eh, sama N itu 35 ditambah satu 36 lalu dikurang dengan ini itu 2. Berarti kan 34. Nah, jadi ini tuh sama aja kayak mengambil eh, data yang terbesar sampai yang terkecil tapi hanya 17 data aja seperti itu. Jadi, saya untuk lebih memudahkan yaitu kita ambil data X-nya, data yang terbesar 35 sampai ke data yang ke-17. Copy sini lalu kita urutkan ke yang terbesar sampai terkecil. Seperti ini.
Lalu selanjutnya untuk XI itu data XI ini yang kita masukkannya satu gitu, berarti data ke satu, data kedua, data ketiga. Nah, ini sama aja kayak data yang terkecil sampai ke yang terbesar, tapi hanya yang kita ambil cuma 17 data aja. Jadi kita ambil sini, kita copy, lalu paste. Nah, kalau sudah, selanjutnya itu ada xn plus satu kurang I dikurangi dengan xi. Berarti ini dikurang sama ini. Lalu kita masukkan aja rumusnya seperti ini. Lalu hasilnya ini. Lalu tarik ke bawah. Lalu selanjutnya kalau udah dapat hasilnya, kita masuk ke kolom yang ini. Jadi ini kolom yang ini dikalikan dengan AI. Jadi rumusnya adalah ini ya, disesuaikan saja dengan kolom datanya dikali dengan, lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk biar ininya enggak terlalu banyak ya angka di belakang komanya, jadi kita sedikitkan dulu. Nah, selanjutnya kita jumlahkan nilai dari ini ya, karena kan tadi rumus B-nya itu jumlah dari semua apa jumlah dari AI XN plus 1 kurang I dikurang XI kan. Jadi kita jumlahkan dulu menggunakan rumus sum. Kita tarik ke bawah. Maka hasilnya 85,47. Lalu selanjutnya ini kan B-nya ya, jumlahnya itu kan B-nya. Berarti eh, jumlahnya ini 85,47 ini dikuadratkan. Jadi kita pakai rumus ini, disesuaikan saja dengan kodenya dan mendapatkan 7305,03. Lalu tadi kita udah mencari nilai SS-nya, kita pindahkan nilai SS-nya ke sini, yaitu 7691,8. Kita ingin aja. Ya. Lalu untuk W-nya, tadi kan rumus W-nya itu B kuadrat dibagi SS. Berarti kita masukkan aja ini dibagi dengan SS. Hasilnya 0,949. Kita kurangkan lagi angka belakang nolnya jadi 0,950. Nah, untuk W tabelnya, karena tadi kita taruh signifikansinya itu 0,05, kita lihat di tabel Shapiro-Wilk-nya. Jadi, untuk eh, N, N-nya 35 dan taraf signifikansinya itu 0,05, berarti W tabelnya berapa? Nah, setelah dicek, itu ternyata W tabelnya adalah 0,934. Lalu kita ujilah hipotesisnya apa? Kita ujikan. Nah, uji hipotesisnya itu kan tadi H0 itu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Mohon maaf, ini H1 ya. H1-nya data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Nah, untuk kriteria ujinya itu H0 untuk kriteria ujinya itu W hitung lebih besar dari W tabel. Jika W hitung lebih besar dari W tabel, maka H0 tidak ditolak dan H1 ditolak. Lalu kalau misalkan W hitungnya lebih kecil dari W tabel, maka H0 ditolak dan H1 tidak ditolak. Nah, karena W hitungnya tadi 0,950, lalu W tabelnya 0,934, maka H0 kita lihat ya, berarti ini kan hitungnya lebih besar. Jadi gini, berarti hitungnya lebih besar dari W tabel, maka H0-nya
tidak ditolak. Sehingga variabel variabel data variabel X itu berasal dari populasi berdistribusi normal. Selanjutnya, kita menguji uji normalitas untuk data variabel Y. Nah, untuk data variabel Y ini kita seperti langkah yang tadi ya, kita copy ini datanya. Kalau sudah, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu, kita jumlahkan data X-nya pakai, data Y-nya pakai rumus sum. Hasilnya 2501,89. Untuk Y barnya atau rata-ratanya, kita pakai average. Kita tarik datanya dari atas sampai ke bawah. Hasilnya 71,48. Lalu, ya seperti tadi ya, Y dikurang dengan Y bar. Jadi data yang pertama dikurang dengan Y barnya. Jadi ini dikurang dengan ini. Dan jangan lupa dipakai dolar untuk mengunci. Hasilnya adalah min 2148. Lalu kita tarik. Hasilnya segini. Lalu untuk menghilangkan negatifnya kita kuadratkan. Ya, lalu ditarik lagi. Lalu setelah itu kita jumlahkan untuk bagian SS-nya. Di sum ditarik ya data yang ini, Y mini bar kuadratnya. Maka hasilnya 3296,20. Nah, ya sama seperti tadi ya I-nya karena dia jumlah datanya itu 35, berarti kan I-nya itu 1 sampai 17 ya. Jadi kita masukkan saja 1 sampai 17. AI-nya juga sama pakai yang ini karena bakalan sama ya koefisiennya. Karena kan datanya 35 dan koefisiennya itu sampai 17. Jadi kita masukkan saja. Lalu ya sama seperti tadi untuk yang ini kita masukin aja data yang dari terbesar ke terkecil. Yang kita butuhkan cuma sampai 17 data aja. Jadi kita ambil dari sini ke sini, kita copy, lalu kita masukkan dan kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Sama juga YI itu data yang terkecil sampai yang ke terbesar, sampai terbesar, dan kita butuhkan cuma 17 data aja. Karena kan di sini YI itu data ke-17 kan, I-nya kan 17. I-nya sampai 17 jadi data ke-17. Nah, jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita kurangi ini sama ini. Jadi ini dikurang dengan ini. Hasilnya 33,33. Lalu kita tarik ke bawah. Didapatkan segini.
Lalu selanjutnya kita kalikan ya ini sama ini. Jadi ini dikali kita ke bawah. Sudah selesai, kita kecilkan ininya agar 0, apa angka di belakang 0 tuh sedikit ya. Nah, kalau sudah kita jumlahkan rumusnya di lalu dibalik sebentar ya. Hasilnya adalah 54,379. Lalu kita kuadratkan ini. Hasilnya adalah 2957,08. SS-nya tadi ya, yang ini kita masukkan saja. Lalu untuk W-nya itu B kuadrat dibagi dengan SS. Hasilnya ada 0,897. Nah, W tabelnya juga sama ya kayak yang ini karena kan dia di taraf signifikansi 0,934 dan jumlah datanya itu 35, jadi 0,934. Nah, langsung aja kita uji. Untuk uji hipotesisnya itu tadi sama ya. H0 itu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1-nya data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Nah, untuk kriteria ujinya itu, jika W hitung lebih besar dari W tabel, maka H0 tidak ditolak dan H1 ditolak. Nah, jika W hitung lebih kecil dari W tabel, maka H0 ditolak dan H1 tidak ditolak. Karena W hitungnya adalah 0,897, dan W tabelnya 0,934, maka H0 maka ini kurang ya. W hitung itu kurang dari W tabel. Maka H0-nya itu ditolak. Berarti data variabel Y ini bukan berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Karena variabel X-nya normal dan variabel Y tidak normal. Nah, itu bisa ditarik kesimpulan kalau data yang digunakan untuk penelitian nanti itu tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Dan nanti selanjutnya akan mencari hubungan menggunakan uji korelasi, melalui uji korelasi menggunakan range Spearman karena datanya tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, eh, Selanjutnya, kita menguji korelasi menggunakan range Spearman. Nah, untuk range Spearman ini, eh, cara menggunakan rumus ini ya. Jadi, untuk pertama-tama kita ranking dulu datanya. Nah, kita masukin data variabel X-nya dan kita masukin juga data variabel Y-nya. Lalu untuk mencari ringnya kita satu-satu ya di sini ada Rx dan Ry. Rx itu ranking dari variabel X dan Ry itu ranking dari variabel Y. Nah, untuk mencari apa menentukan ranknya, kita menggunakan rumus rank
titik AVG. Lalu kita ambil yang ini ya, data pertama, lalu titik koma, kita tarik dari data pertama ke data yang terakhir. Ini sebenarnya gini. Nah, jangan lupa ya di bagian yang ini kita kasih tanda dolar untuk mengunci. Lanjutnya titik koma lagi dan kita pilih yang satu. Hasilnya ada segini ya, 31,5. Lalu kita tarik aja ke bawah. Maka sudah ditentukan ranknya. Nah, kalau untuk hitung manualnya, ya, kalau untuk hitung manual, jadi teman-teman bisa mengurutkan dari data yang terkecil dulu, baru data yang kebesar. Nah, lalu dikasih urutan, misalkan yang paling kecil itu urutannya kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau misalkan ada data yang sama, misalkan nih ada 3 data yang sama dan urutannya itu 1, 2, 3, berarti kita tambahkan urutannya 1 ditambah 2 ditambah 3, lalu dibagi dengan 3 karena data yang samanya ada 3. Maka nanti hasilnya rank apa namanya? Maka nanti hasilnya itu adalah ranking dari data ketiga data tersebut. Jadi nanti data ketiga data tersebut rankingnya sama seperti itu. Itu untuk hitung manualnya. Lalu selanjutnya kita mencari ranking untuk variabel y-nya sama rumusnya, ya, rank titik AVG, lalu lalu ini ya data yang ke F, titik koma, data yang ke F, data pertama di kolom F, lalu F3 ya, karena kan dia dari data pertama, data pertama, lalu kita kasih tanda dolar biar mengunci. Selanjutnya pilih yang satu, sama seperti tadi. Maka hasilnya nanti keluar 32. Nah, sama ya kayak yang variabel X untuk menghitung manualnya. Jadi nanti ditambahin aja urutan dari data yang sama lalu dibagi dengan jumlah datanya. Kita tarik ke bawah dan hasilnya sekian. Lalu untuk DI itu eh, apa pengurangan dari ranking dari RX sama RY. Jadi tinggal kita kurangkan aja RX dikurang sama RY. Hasilnya sekian, lalu kita selanjutnya karena di sini ada nilai minnya ya, jadi kita eh, menguadratkan DI-nya untuk menghilangkan nilai negatifnya. Jadi ini dikuadratkan dengan rumus ini. Sama ya rumusnya seperti yang awal tadi. Maka hasilnya sekian. Ini juga lalu kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita jumlahkan ya nilai DI kuadratnya menggunakan rumusan. Hasilnya adalah 355 3557.
Lalu selanjutnya di sini untuk selanjutnya kita urutkan ya data variabel X sama variabel Y-nya kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, lalu kita lihat nih data mana yang memiliki nilai yang sama seperti itu. Nah, seperti ini ya di variabel X-nya itu ada beberapa data yang nilainya sama dan begitu juga di data variabel Y-nya. Nah, di sini saya warnain data-data yang apa namanya yang memiliki nilai yang sama seperti itu. Nah, kita jadi di sini fungsinya adalah untuk menghitung si T besar X-nya ini. Gitu. Nah, kita lihat di sini data yang memiliki nilai yang sama itu ada di 35 di variabel X itu ada 35,71, terus ada 46,43, lalu 5,0 50,00, 60,71, 64,29, lalu ada 67,86, lalu ada 71,43, dan yang terakhir ada 78,57. Nah, kita lihat di sini 7TX itu jumlah data T kecil X ya, maaf. Eh, T kecil X ini artinya itu jumlah data yang mirip gitu. Jadi di sini 35,71 jumlah data yang mirip berapa gitu. Nah, di sini ada tiga, kita tulis tiga, terus sama 46,43 itu ada tiga data yang sama. 50,00 itu ada dua, ini ada dua, lalu 64,29 ada enam, 67,86 ada lima, terus 71,43 ada tiga, dan 78,57 ada empat. Nah, untuk TX-nya ini, dia menggunakan rumus ini, teman-teman, T kecil, eh, T kecil pangkat 3 dikurang T dibagi 12. Langsung kita masukkan saja, dipangkatkan 3 rumusnya ya ini, lalu dikurang dengan ini, lalu dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 2. Ini kita tarik aja sampai. Nah, ini untuk menghitung jumlah ya. Kita hitung juga jumlah TX-nya itu, T kecil X-nya itu pakai sum. Begitu juga dengan ini. Selanjutnya, hal yang sama kita lakukan untuk di variabel Y. Kita tulis data apa aja yang memiliki nilai yang sama. Masukkan aja ada 50,00 ya, paling atas. Terus ada 66,67, 70,00, 73,33, 76, 76,67, 80,00, dan 83,33. Sama ya, kita juga menuliskan ada berapa jumlah data yang mirip ya. Kayak 50,00 itu ada 3. Terus ada yang ini 5. Selanjutnya ada 7, 3, 4, 3, 7. Lalu untuk menghitung T besar Y-nya juga sama ya. Jadi T pangkat 3 dikurang T dibagi 12. Ya, T kecil ya. T kecil pangkat 3 dikurang T kecil dibagi 12.
Ini, salah, pangkat 3 kurang ini dibagi 12. Hasilnya 2, lalu kita tarik ke bawah, dan kita jumlahkan juga. Maka hasilnya T besar Y-nya 77 dan T kecil Y-nya 32. Lalu selanjutnya kita ke perhitungannya. Nah, di sini ada sigma D1 kuadrat. Tadi udah kita hitung ya, sigma D1 kuadratnya itu ini. Jadi kita masukin aja sini. Lalu untuk sigma T besar X-nya ini ya, kan penjumlahan dari semuanya gitu. Jadi kita masukin aja sini. Untuk sigma TY-nya juga sama. Sigma X kuadratnya tadi rumusnya itu kan ini ya, N pangkat N pangkat 3 dikurang N dibagi 12. Nah, N itu kan 35. Ya, jadi kita langsung aja masukkan rumusnya. N pangkat N, kita tulis aja deh dulu sebentar ya. Di sini N-nya itu sama dengan N-nya itu 35. Jadi kita masukkan untuk menghitung sigma X kuadratnya ini kita menggunakan rumus yang tadi yang di sini ya, itu ada N pangkat 3 dikurang N dibagi 12 dikurang dengan sigma TX, T besar X. Jadi kita langsung aja masukkan di sini N-nya kan 35, berarti kita masukkan ya N pangkat 3 dikurang N dibagi 12 lalu dikurang dengan sigma T besar X. Maka hasilnya 35, 30,5. Nah, untuk sigma Y kuadratnya sama ya, N pangkat 3 dikurang N dibagi 12, tapi ini dikurangnya dengan sigma T besar Y. Langsung aja kita masukkan. Hasilnya 3493. Nah, untuk RS-nya, koefisiennya, koefisiennya itu menggunakan rumus ini. Ya, sigma X kuadrat tambah sigma Y kuadrat dikurang sigma D1 kuadrat dibagi 2 dikali akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Kita masukkan aja. Ya, tadi ada sigma X kuadrat ya. Sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Eh, Y kuadrat. Lalu dikurang sigma DI kuadrat. Lalu dibagi dengan 2 dikalikan akar dari sigma X kuadrat dikalikan dengan sigma Y kuadrat. Hasilnya adalah 0,493. Nah, ini kita kurangi aja. Jadi 0,494. Alfanya tadi ya 0,05. DF-nya itu, untuk mencari DF-nya itu, eh, apa namanya,
rumusnya itu N dikurang 2. Jadi 35 dikurang 2 adalah 33. Jadi ya, untuk T tabelnya, kita lihat di tabel rank Spearman. Jadi, eh, kalau misalkan apa namanya apa taraf signifikansinya itu 0,05 dan DF itu 33, itu berapa nilainya gitu. Jadi setelah dilihat T tabelnya itu adalah 2,034. Selanjutnya untuk T hitungnya itu kita menggunakan rumus tadi ya, rumus yang tadi itu ada apa namanya, ada RS dikali akar N-2 dibagi akar 1 dikurang RS kuadrat. Langsung aja kita masukkan eh ininya. Ini kenapa ada ini ya? Biar pas. Biar tidak bingung. Nah, untuk teh hitungnya itu adalah RS, eh, RS, masukkan aja ya, RS dikali akar, kan N-2 itu sama aja DF ya, jadi kita masukkan aja ini, DF, lalu dibagi dengan akar dari 1 dikurang RS kuadrat. Hasilnya adalah ini kita kurangi dulu, 3,260. Nah, untuk determinasinya, untuk mengetahui berapa persen pengaruhnya itu menggunakan rumus R kuadrat. Jadi, RS-nya dikuadratkan. Hasilnya 0,244. Nah, 0,244 nih karena kita ingin mengetahui berapa persen, jadi jika diubah ke persen, hasilnya itu 24,4%. Ini dia, gini. Sebenarnya 24,4%, karena kan di sini 0,244 ya. Jadi 24,4%. Nah, uji hipotesisnya itu kan tadi jika RS lebih kecil dari sama dengan nol, itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, kalau RS-nya lebih besar dari nol, itu terdapat hubungan yang signifikan. Jadi karena di sini kita lihat ya, terus kriteria ujinya itu H1, H0 itu terhitung lebih kecil dari jika T hitung lebih kecil dari sama dengan T tabel, maka H0 tidak ditolak dan H1-nya ditolak. Nah, untuk H1-nya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 tidak ditolak. Nah, kita lihat ya, tadi karena RS-nya itu lebih dari nol dan T, T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Jadi, eh, kesimpulannya adalah kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah itu memiliki hubungan yang signifikan dan besar pengaruhnya itu 24,4%. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.